Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti yang stabil. Nah, proses perubahan ini disebut dengan peluruhan. Dan inti atom yang tidak stabil disebut dengan radioisotop. Materi yang banyak mengandung radioisotop disebut dengan zat radioaktif. Nah, radioaktivitas pertama kali ditemukan tahun 1896 oleh Henry Becquerel, dan dia pertama kali menemukan radiasi dari uranium. Kemudian tahun 1898, 2 tahun kemudian, Marie Curie menemukan polonium dan radium. Nah, radioaktivitas terdiri dari radioaktivitas alam. Nah, radioaktivitas alam itu ada yang disebut dengan radioaktivitas primordial, yaitu radioaktivitas yang banyak terkandung pada berbagai macam materi dalam lingkungan. Ya, bisa dalam air, bisa dalam tumbuhan, kayu, bebatuan, bahan bangunan, dan lain-lainnya. Juga ditemukan dalam tubuh manusia, terutama radioisotop yang terkandung dalam kalium alam. Kemudian yang kedua, ada radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Nah, jadi pada saat radiasi kosmik masuk ke dalam atmosfer bumi, terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara menghasilkan berbagai macam inti radioaktif. Yang paling banyak dihasilkan adalah H3 dan C14. Nah, kemudian berikutnya ada radioaktivitas buatan. Radioaktivitas buatan misalnya berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, lalu percobaan senjata nuklir, dan juga dalam bidang kedokteran, ada kedokteran nuklir, lalu juga ada dalam rekayasa teknologi, dan juga dalam bidang pertanian. Nah, jenis-jenis radioaktivitas. Sebuah unsur radioaktif itu bisa memancarkan sinar alfa, atau sinar beta, atau juga sinar gamma. Nah, di mana sinar alfa itu sama dengan inti helium, kemudian sinar beta itu sama dengan elektron, ya, dan kemudian berikutnya sinar gamma itu sama dengan foton, jadi tidak bermuatan listrik. Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Ernest Rutherford. Nah, yang pertama, ini ada zat radioaktif, kemudian dia memancarkan sinar radiasinya. Nah, kalau melewati medan listrik, ternyata ada yang dibelokkan ke arah plat positif ke atas, ada yang ke bawah ke plat negatif, ada juga yang lurus. Nah, kalau yang dibelokkan ke arah plat positif ke atas, ya, berarti ini bermuatan negatif. Kemudian yang lurus adalah tidak bermuatan, dan yang dibelokkan ke arah plat bermuatan negatif itu adalah bermuatan positif. Maka diberi namalah alfa, beta, dan gamma. Jadi beta bermuatan negatif, alfa bermuatan positif, dan gamma tidak bermuatan. Nah, begitu juga kalau berada di dalam medan magnet. Misalkan ini ada medan magnet yang arahnya keluar bidang gambar, lalu di sini ada radium, dia memancarkan radiasi, maka akan dibelokkan ke kiri, ya, ke sebelah kiri, ada yang ke sebelah kanan, ada yang lurus. Nah, kalau lurus berarti tidak bermuatan listrik karena tidak ada pengaruh gaya magnetik. Kemudian kalau dibelokkan ke kiri berarti dia bermuatan negatif, ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan gaya magnetik, ya. F sama dengan Q PB sin theta. Kemudian yang ke kanan berarti bermuatan positif atau disebut dengan sinar alfa. Nah, jadi ini adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui apakah
radiasi itu bermuatan listrik atau tidak. Jadi ternyata ada 3 buah, ada yang ke atas, ada yang lurus, dan ada yang ke bawah. Atau kalau di sini ada yang lurus, ada yang ke kiri, dan ada yang ke kanan. Maka disimpulkan bahwa radiasi dari unsur radioaktif itu adalah ada sinar alfa bermuatan positif, ada sinar beta bermuatan negatif, dan gamma tidak bermuatan. Nah, kemudian kalau dilihat kemampuan daya tembusnya, ya, sinar alfa itu dengan selembar kertas saja itu bisa ditahan. Sinar alfa itu memiliki kecepatan 1/10 kecepatan cahaya. Dan kalau sinar beta bisa menembus selembar kertas, tapi bisa ditahan oleh aluminium setebal 1 mm. Kecepatan sinar beta ini adalah setengah kali kecepatan cahaya. Kemudian kalau sinar gamma bisa menembus kertas, bisa menembus aluminium. Nah, sinar gamma ini bisa ditahan dengan menggunakan timbal atau timah hitam atau pelumbun, ya. Dan sinar gamma ini kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya karena sinar gamma termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, maka disimpulkan ya untuk sinar alfa lambangnya alfa 24 atau helium 24. Kemudian kalau sinar beta adalah -10 sama dengan elektron, dan sinar gamma adalah 00 sama dengan foton. Kalau dilihat dari daya tembusnya, sinar alfa paling lemah, sinar gamma paling kuat. Lalu sinar alfa bermuatan 2+ karena sama dengan inti helium, sinar beta itu -1, kemudian gamma tidak bermuatan listrik. Nah, oleh karena itu daya ionisasinya sinar alfa paling kuat karena muatannya paling besar, beta sedang, dan gamma tidak bermuatan lemah. Lalu sinar alfa di dalam medan magnet maupun medan listrik itu akan dibelokkan karena bermuatan listrik. Nah, sehingga dia mendapat gaya kolom ataupun gaya magnetik. Kemudian kalau sinar beta juga sama dibelokkan, tapi dengan arah yang berlawanan karena partikelnya bermuatan negatif. Kemudian sinar gamma tidak dibelokkan karena tidak bermuatan listrik. Kecepatan sinar alfa adalah 0,1 kali kecepatan cahaya, sinar beta adalah 0,5 kali kecepatan cahaya, dan sinar gamma sama dengan kecepatan cahaya. Nah, berikutnya kita masuk ke peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan sinar alfa. Nah, jadi kalau ada suatu unsur kita sebut dengan inti induk ya. Ini X, ZA, nomor atomnya adalah Z, nomor masanya A. Nah, ketika dia memancarkan sinar alfa sama dengan inti helium, maka ini akan menjadi Y, Z-2, A-4. Artinya nomor atomnya berkurang 2, nomor masanya berkurang 4. Nah, ini adalah inti anaknya. Ini kita sebut sebagai inti induknya memancarkan sinar alfa. Ya, contohnya di sini Ra 88226 menjadi Rn 86222 plus alfa ya atau helium. Kemudian peluruhan sinar beta. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau sinar beta berarti nanti nomor atomnya bertambah 1, nomor masanya tetap. Contohnya karbon 614 menjadi nitrogen 714 ditambah dengan sinar beta. Kemudian berikutnya peluruhan sinar gamma ya. Tidak mengalami perubahan nomor atom maupun nomor massa. Contoh ya ini B512 menjadi C612 tambah dengan beta gitu ya. Kemudian nanti ini C612 tambah dengan gamma. Nah, berikutnya ketika unsur radioaktif itu meluruh ya. Nah, jadi terjadilah nanti menjadi inti anak, kemudian ditambah dengan partikel-partikel yang dihasilkan bisa alfa, beta, atau sinar gamma ya. Nah, maka pada saat itu akan mengalami perubahan jumlah partikel atau perubahan massanya. Nah, jadi
ada yang radioaktif berubah menjadi stabil. Nah, nanti yang radioaktifnya akan berkurang. Nah, misalnya kalau mula-mula ada 10 gram massa SR90, kemudian ini akan berkurang massanya, ya, yang radioaktifnya atau aktivitas radiasinya berkurang, nah menjadi 5 dalam waktu sekian tahun misalnya. Nah, waktu yang diperlukan unsur radioaktif meluruh tinggal separuhnya itu disebut dengan waktu paruh. Ya, ini dari 5 menjadi 2,5 misalnya. Nah, waktu paruh lagi dari 2,5 menjadi 1,25 misalnya, dan seterusnya. Ya. Oke, nah kita lihat persamaannya. Pertama ada yang disebut dengan aktivitas radiasi. Dilambangkan dengan huruf A. Nah, dirumuskan aktivitas radiasi sama dengan lambda kali N. Lambda disebut dengan konstanta peluruhan dan N disebut dengan jumlah partikel. Ya. Nah, aktivitas radiasi dinyatakan dalam partikel per detik. Kemudian, 1 partikel per detik ini disebut juga dengan 1 becquerel. Ada satuan lain misalnya 1 Curie. 1 CI ya, 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel. Nah, lambda disebut dengan konstanta peluruhan, ini detik pangkat min 1. Kemudian N-nya adalah jumlah partikel. Nah, jumlah partikel itu adalah mol kali dengan bilangan Avogadro. Atau molnya diganti dengan M per mR kali Na ya. Nah, di mana bilangan Avogadro itu kan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, peluruhan radioaktif tadi ya, kita lihat aktivitas itu lambda kali N sama dengan min dN dt. Jadi ini kan banyaknya partikel yang berkurang, yang berubah menjadi stabil. Persatuan waktu, nah ini tanda negatif berkurang, sama dengan aktivitas radiasi lambda kali dengan N. Ya. Nah, atau bisa dituliskan, ini N-nya pindah ke bawah, dt-nya pindah ke sini, jadi dN per N sama dengan min lambda dt. Nah, terus ini kita integralkan, ya. Kita integralkan, maka 1 per N dN integralnya adalah ln. Logaritma natural dengan batas bawah N0, batas atasnya adalah N. Sehingga persamaannya menjadi begini. Ln N min ln N0 atau bisa tulis ln N per N0. Sama dengan, nah ini diintegralkan jadi lambda kali T, tapi negatif ya, min lambda T. Nah, logaritma natural itu sama dengan ln E, ya kan? Ini ln E sebetulnya. Sehingga bisa tuliskan N per N0 sama dengan E pangkat min lambda T, maka muncullah persamaan N jumlah partikel sisa sama dengan jumlah partikel mula-mula kali E pangkat min lambda T. Atau karena A itu sebanding dengan N, maka bisa dituliskan juga dalam bentuk A0 E pangkat min lambda T. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan waktu paruh. Waktu yang diperlukan suatu unsur radioaktif meluruh tinggal separuhnya. Ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan kembali persamaan jumlah partikel sisanya, ya. Kemudian kalau waktu paruh T kecilnya menjadi T besar, ya. Kemudian jumlah partikelnya kan tinggal setengahnya. Disebut dengan waktu paruh, maka T kecilnya sama dengan T besar dirubah, ya. Nah, ini N0-nya dicoret, jadilah seperti ini persamaannya. Kemudian supaya E-nya hilang, dilogaritma naturalkan. Ya, ln setengah sama dengan ln E pangkat min lambda T. Ini jadi ln 1 min ln 2 sama dengan min ln 2. Lalu ini menjadi min lambda T. Nah, jadi lambdanya adalah konstanta peluruhan tadi sama dengan ln 2 per T atau 0,693 dibagi dengan T. Ya.
Nah, kemudian kalau kita masukkan ke rumus peluruhan tadi, ya, lambdanya saya ganti dengan 0,693 per T atau ln 2 per T. Nah, jadi kan seperti ini. Ya, E pangkat min ln 2 itu sama dengan setengah. Ya, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. N0 setengah pangkat T kecil per T besar, atau A sama dengan A0 kali setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, ini adalah rumus yang banyak digunakan untuk di SMA. Oke, kita lihat contohnya. Ini dari soal SBMPTN tahun 2014 ya. Nah, ini soalnya kita lihat. Waktu paruh thorium 234 sekitar 25 hari. Nah, 234 itu adalah nomor masanya ya. Nah, ini 25 hari waktu paruh berarti T besar. Lalu jika 32 gram thorium disimpan selama 100 hari, yang 32 gram ini adalah masa mula-mula, 100 hari adalah waktunya, maka massa thorium yang masih tersisa, ditanya sisanya. Ya. Oke, kita gunakan rumus peluruhan radioaktif tadi seperti ini. Ya. Kemudian boleh kita tuliskan N-nya diganti dengan M, boleh karena N dengan M berbanding lurus ya. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Tinggal kita masukkan. Nah, M0-nya kan tadi 32 dari sini ya. Kemudian T kecilnya 100, waktu paruhnya adalah 25 hari. Ini kan jadi 4, setengah pangkat 4 sama dengan 1/16. Kali 32 gram, jadi sama dengan 2 gram. Maka jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat contoh nomor 2, ini soal UM-UGM tahun 2013. Ini mirip ya, cuman beda angka saja. Ini umur paruh berarti T besar. Mantap. Bila sebongkah batu mengandung 0,2 gram radium, berarti ini adalah mula-mula. Akhir ya, akhir. Bila sebongkah batu mengandung 0,25 gram radium, maka jumlah radium dalam batu tersebut 12.800 tahun yang lalu. Nah, berarti ini adalah waktunya. Ditanya yang lalu berarti adalah mula-mulanya. Ya, jumlah mula-mulanya. Ini adalah masa akhirnya. Sehingga kita bisa gunakan rumusnya sama seperti nomor 1. Nah, cuma pertanyaannya dirubah. Kalau tadi diketahui M0-nya, ditanya M. Sekarang ditanya M0-nya diketahui M. Jadi ini M-nya. Ya. Kita masukkan seperti ini. Ya, 0,2 M-nya. Lalu T kecilnya 12.800 bagi ini 1.600. Jadi setengah pangkat 8. Ya kan? Atau bisa dituliskan seperti ini. 0,2. Nanti ini 2 pangkat 8 kan 256 ya. Dikalikan jadi 51,2 gram, maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 3, nah ini soal SNMPTN tahun 2010. Pada saat T0, 2 sampel inti radioaktif X dan Y mempunyai jumlah awal sama yaitu A0. Sampel X mempunyai waktu paruh 24 tahun, sedangkan sampel Y mempunyai waktu paruh 16 tahun. Kedua sampel kemudian dicampur. Berapakah jumlah total campuran kedua sampel ketika T sama dengan 48 tahun? Ya. Nah, kita lihat di sini ada 2 sampel. Masa awalnya sama, jumlah awalnya sama A0, ya. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus ini jumlah partikelnya. Nah, ini kalau pakai A silahkan jadi A0. Ya mau aktivitas radiasi boleh. Nah, jadi karena dinyatakan dalam A, ya A saja kita pakainya ya. Nah, ini yang unsur yang pertama tadi. Ya, waktunya kan sama-sama 48 tahun, cuma waktu paruhnya yang 124, yang 116 ya. Nah, tinggal dijumlahkan gitu ya. Ini adalah pangkat 2, ini pangkat 3. Maka diperoleh ini setengah pangkat 2, 1/4, ini setengah pangkat 3, 1/8. Tinggal dijumlahkan. Jadi 3/8 A0. Maka jawabannya adalah A.
Kemudian nomor 4, ini soal SIMAK UI tahun 2010. Nah, waktu paruh thorium 231 adalah 25,6 jam. Ini T besarnya. Lalu jika pada saat T0 sampel terdiri atas 10 pangkat 12 atom. Ini berarti N0. Ya, atau N-nya. Hitung laju perubahan saat itu. Berarti kalau laju perubahan itu atom per jam adalah aktivitas radiasi. Ya. Maka aktivitas radiasi kita tuliskan lambda kali N. Di sini lambdanya kita ganti dulu karena diketahui waktu paruh jadi 0,693 dibagi waktu paruh. Nah, ini lambdanya. Ya. Tinggal kita masukkan ini. Nah, tadi N jumlah partikelnya kan 10 pangkat 12 atom. Ya, waktu paruhnya 25,6 jam. Nah, ini ya. Maka diperoleh hasilnya 0,027 kali 10 pangkat 12 atau bisa dituliskan 2,7 kali 10 pangkat 10 atom per jam. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 5. Soal SIMAK UI 2012. Radionuklida PT 199 memiliki waktu paruh 30,8 menit. Ini T besarnya. Sebuah sampel dipersiapkan memiliki aktivitas, berarti A-nya ya, 7,56 kali 10 pangkat 11 becquerel. Maka jumlah nukleus PT199 pada sampel adalah berapa? Ditanya N-nya. Sekarang ditanya N-nya. Ya, kebalikan dari soal nomor 4. Nah, sama rumusnya. Nah, di sini A-nya sudah ada. Yang ini 7,56 10 pangkat 11. Masukkan ya. Waktu paruhnya 30,8 kali 60 ya, karena di sini adalah menit. Sedangkan becquerel itu kan partikel per detik, jadi harus sama ya. Jadi ini harus dikalikan 60 detik. Maka diperoleh nilai N-nya adalah 2,02 kali 10 pangkat 15. Maka jawabannya adalah A. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.